Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah untuk mempelajari kitab baru ya. Setelah kemarin kita selesai ya mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid ya. Nah, sekarang kita akan memulai ini liqa al-awwal ya, pertemuan perdana untuk sama-sama kita belajar kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi. Ini seorang ulama berasal dari Libanon ya, min Lubnan. Nah, ini ya. Jadi beliau ini kalau saya coba cari ya biografi beliau. Beliau lahir Syekh Abdul Hadi ini hafizahullah masih hidup sekarang ya. Usia beliau sekarang sekitar 65 tahun. Mungkin seusia beliau tuh. Ya. Lahir tahun 1958. Betul ya, kalau 58 berarti sekarang sekitar 65-an ya. Masih hidup. Karyanya cukup banyak ya, ada sekitar 19 yang disebutkan. Nah, jadi beliau ini lahir di Beirut tahun 1958 ya. Kemudian belajar mulai dari ibtidaiyah dan seterusnya. Kemudian beliau safara ila Riyadh, meninggalkan negerinya menuju ke kota Riyadh di Saudi untuk kuliah di sana di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud ya, Qismus Sunnah wa Ulumiha, jurusan hadis dan ilmu hadis ya. Itu jurusannya. Jadi ada ulumul at-tafsir wa ulumul Quran, ini as-sunnah wa ulumuha. As-sunnah wa ulumuha. Nah, beliau menyelesaikan kuliah tahun 1985. Lahir 58, selesai kuliah 85. Berarti usia berapa? Lahir 58, selesai kuliah 85. Saat usia 27 tahun. Ya. 27 tahun beliau selesai kuliah di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullah. Nah, saat itu beliau kembali ke Beirut, berdakwah di sana ya. Mengajar di masjid-masjid di sekitar Beirut dengan hikmah mau'idhah al-hasanah, dengan mengajarkan ya, apa yang tentu beliau dapatkan ya, hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, terutama di Libanon khususnya ya, di Lubnan, di mana di daerah beliau itu taksuru al-bid'ah wal khurafat. Jadi Libanon itu memang itu ya, campur aduk Libanon itu. Bahkan orang non aja banyak di sana, Libanon itu. Nah, beliau tinggal di wilayah yang memang di situ banyak tersebar bid'ah khurafat ya, masyarakatnya itu. Maka beliau berdakwah di sana. Ya. Kemudian ya bersama teman-temannya, bersama talamidatihi, bersama murid-muridnya, nah, berusaha terus ya, menghadapi situasi tadi ya, dengan berbagai upaya yang dilakukan. Ila an barakallahu azza wa jalla, sampai Allah memberikan keberkahan dan datanglah buah ya dari dakwah yang beliau lakukan di sana dengan karunia Allah tentu saja ya, bifadlillahi azza wa jalla. Akhirnya beliau setelah berdakwah di Libanon, di Beirut itu, bersama kawan-kawan dan murid-murid mendirikan sebuah
jam'iyah ya, Jam'iyah As-Siraj Al-Munir Al-Islamiyah. Ya, semacam lembaga pendidikan yang diberi nama tadi Jam'iyah As-Siraj Al-Munir Al-Islamiyah. Di Beirut beliau mendirikan lembaga tersebut yang langsung dipimpin oleh beliau sendiri ya. Dan Bapak-bapak serta ibu sekalian disebutkan wala yafutuna an nadhkura anna Allah yassara li syekh al-iltiqa bi katsiri min ahli ilm. Tidak lupa juga kami menurut penulis biografi beliau ini kami sebutkan bahwa Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada Syekh ini, Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ini untuk bertemu dengan para ulama besar ya. Di negeri-negeri Islam di antara yang paling ya, menonjol beliau ketemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau bertemu dengan Syekh Al-Albani, beliau bertemu dengan Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullah al-jami. Ini disebutkan di antaranya ulama-ulama besar. Dan tentu saja dengan ulama-ulama lain ketemu ya. Beliau mengambil banyak faidah dari ulama-ulama tersebut. Lalu beliau juga pernah mengajar selama 10 tahun ya. Qaraba al-ashar sanawat mudarrisan fi ma'had al-Imam Al-Bukhari li Syariah Al-Islamiyah di daerah utara Lebanon ya. Ada di sana pondok Ma'had Al-Imam Al-Bukhari li Syariah Al-Islamiyah ya, Qaraba al-ashar sanawat ya, di Shimal Lebanon. Dan beliau senang membaca kitab-kitab Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kitab-kitab karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak dilahap oleh beliau ya, dibaca, didalami sampai tentu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya pengaruh cukup besar terhadap ya, cara berpikirnya beliau ya. Itu. Nah, lalu Bapak-bapak serta ibu sekalian, dalam setiap pengajaran beliau, muhadharah beliau ya, nah, beliau ya sebagai seorang murabbi, seorang muslih, muallim, pengajar, orang yang melakukan perbaikan ya, sampai beliau juga fokus mengajarkan tauhid, akidah salafiyah ya, diajarkan oleh beliau nah, dan mengikuti manhaj para ulama salafus saleh ya. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Cara-cara beliau diikuti dalam berdakwah. Adapun kitab yang pernah beliau tulis di antaranya ini Islahul Qulub ya. Ada banyak yang lain seperti Al-Kalimat Al-Hasan fi Bayani Uluwir Rahman, masalah tauhid. Ada Al-Asma Al-Husna wa Sifat Al-Ula, tauhid juga. Ada Ghayatul Bayan fi Isbati Uluwir Rahman, masalah tauhid juga ya, asma wa sifat. Ada Al-Hisnul Hasin minasyaitonir rajim. Nah, jadi benteng yang kokoh ya, yang menjaga kita dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Kemudian Tazkir Al-Insan bi Hifdzil Ain wal Lisan. Ada kitab Tazkir Al-Insan bi Adawati Syaitan. Ada kitab Tazkirul Anam bi Fadli Sholatil Qiyam. Ada kitab Islahul Qulub ini yang ke-8 yang kita akan pelajari, karya beliau yang ke-8 ya. Islahul Qulub. Ada kitab Asar Al-Dzunub alal afradi was su'ub. Jadi pengaruh dosa terhadap pribadi dan sosial ya. Kemudian ada kitab Al-Khisal Al-Mujibah Lidukhulil Jannah. Ya. Ada kitab Tahdziru Salik Minal Mahalik. Peringatan bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah dari kebinasaan ya. Tadi kalau Al-Khisal Al-Mujibah Lidukhulil Jannah berarti sikap-sikap yang harus dimiliki kalau kita ingin masuk surga ya. Ada kitab Taubat Thoriqun ilal Jannah. Ada kitab Waqafat Qoblal Fawat. Ada kitab Fi Dhilalit Taqwa. Ada kitab Tuhfatul Abrar bi Fadailil Azkar. Ada kitab Sifatul Muhibbah minal Kitabi was Sunnah. Ada juga kitab Al-Khisal Al-Munjiyah fid Dunya wal Akhirah. Dan ada kitab Ad-Durar As-Saminah minal Adiyatin Nabawiyah. Ada kitab Azminah Al-Azimah Khalqiyah. Itu di antara karya-karya beliau ya. Siapa ini? Syekh Abdul Hadi bin Hasan Al-Wahbi. Ya. Lahir tahun berapa? 58. Ya.
Antum berapa? Oh 56. Ya berarti tua antum. 2 tahun ya. Nah, itu yang menarik. Nah, sebenarnya kita bisa nggak nulis kitab sebenarnya? Kita bisa nggak aslinya? Aslinya bisa loh. Oh, bisnis saya nggak ada relevansinya dengan tulis menulis katanya. Oh enggak. Dulu ada ulama namanya Al-Jassos, seorang ahli tafsir. Apa pekerjaannya? Tukang batu. Jassos itu batu kapur. Jadi pekerjaannya itu tiap hari ngambilin batu kapur. Tapi istirahat pulang baca tulis. Jadi maka terkenal itu tafsir Al-Jassos, Ayatul Ahkam. Nah, sebenarnya banyak. Syekh Albani sendiri siapa? Apa coba profesinya aslinya? Syekh Albani. Tukang jam. Tukang reparasi jam, bayangkan. Itu bukan, salah itu. Ya, tapi ada teman mengira, ya waktu kami kuliah S2 itu, pas kajian tokoh ya, kita mengkaji tokoh. Nah, dia mengatakan, kenapa dinamakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Al-Albani itu kata dia, karena dia tukang reparasi jam Alba katanya. Enggak, saya bilang keliru antum ya. Antum baca ininya coba terjemahnya atau biografinya. Albani itu Albania. Dari Albania. Mana Albania itu? Hah? Kalau bukan, yang tadi Al-Jasso. Ini saya Al-Albani. Itu Albania. Nah, ahli hadis. Nah, ini ya. Artinya apa? Misal Palu Kito kan, bisnis beliau apa? Bisnis beliau bikin souvenir ya. Mungkin apa relevansinya dengan ilmu kan? Ya tahu sama. Reparasi jam apa dengan ilmu kan? Enggak nyambung itu. Tapi artinya tadi kalau kita berkaca dari para ulama, setiap kita bisa sebenarnya. Nah, yuk mari kita sama-sama saling dorong ya. Nah, tapi emang syaratnya harus banyak hadir di majelis ilmu, banyak baca kitab. Kan bahannya dari situ kan tulisan itu. Bahannya dari situ. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita saling mengambil manfaat ya. Yang Saya siapa? Yang katanya buta itu melarang buku. Itu saya Abdul Aziz bin Baz itu. Saya bin Baz. Rahimahullah ya. Beliau tidak bisa melihat ya, tapi karyanya banyak karyanya. Yaitu jadi Syekh Abdul Hadi bin Hasan Al-Wahbi tadi ya lumayan ya karyanya. Ya, mudah-mudahan ya kita saling mendoakan, mudah-mudahan antum semua ya kita ini suatu saat bisa menulis kitab ya. Tidak harus tebal. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah kan kitabnya juga tipis-tipis, banyak yang tipis-tipis. Nah, banyak yang tipis-tipis. Syekh Abdul Razak Al-Badar, ulama muasir yang sekarang masih hidup, itu coba kitabnya lihat. Tipis-tipis itu. Tapi bermanfaat. Jadi itu ya. Ya tadi kami berdoa ya untuk antum semua, untuk ya diri kami sendiri, semoga nanti Allah ya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa nulis, ya, untuk bisa menulis ya. Amin. Amin gak ini? Amin dong ya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang kalau kita nggak punya karya mati, selesai kan? Kenapa kita kenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena ada karyanya. Iya kan? Padahal beliau ulama tahun berapa? Kenapa kita kenal Abu Hanifah? Kenapa kita kenal Imam Syafi'i? Karena ada karyanya. Andai kata beliau nggak punya karya, nggak akan kenal kita. Nah, jadi itu yang disebut yun sya'alahu fi asari. Yun sya'alahu fi asari. Dipanjangkan usia. Maksudnya usia diingatnya oleh banyak orang gitu ya. Umur yang panjang. Jadi tadi, ya mudah-mudahan. Ada nggak kira-kira dari hati kecil antum ada keinginan nggak? Bisa nulis, melahirkan sebuah karya? Ada? Apalagi Mas Fahmi yang pengen jadi dosen itu. Wah, itu dirintis dari sekarang ya. Punya tulisan-tulisan. Baik, itu ya. Dan saya yakin sebenarnya kita semua mungkin itu ya. Kan masing-masing punya HP tuh? Punya, tinggal ngetik aja di sini kan.
Ya baik, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, sekarang kita akan, itu tadi biografi Syekh Abdul Hadi bin Hasan Al-Wahbi. Beliau memulai kitab ini dengan muqaddimah yang biasa diucapkan oleh Nabi, seperti yang tadi kami ucapkan itu ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Rasul sallallahu. Ini sebut khutbatul hajah. Tapi ada orang siti-siti bid'ah, siti-siti bid'ah. Aduh, ini ya. Parah gitu ya, parah banget ya. Ya, karena berarti andai kata mereka hidup di zaman Nabi, pasti mereka siti-siti bid'ah, siti-siti. Karena Rasul sering mengucapkan ini. Itu bahaya sekali. Seperti itu. Andai kata mereka hidup di zaman Rasul, mungkin Umar, ya Rasul, izinkan aku memenggal leher orang ini ya Rasulullah. Nah, kacau balau gitu. Ada orang nggak seneng. Padahal ketika Nabi mengingatkan ini supaya kita selamat. Gitu ya, supaya kita selamat. Yang lebih heran lagi, ketika kita mengingatkan ini bid'ah, mengajak gelut sukanya katanya. Itu ada seorang yang dianggap ulama, ya, menganggap ya ulama yang mengingatkan umatnya dari perbuatan bid'ah katanya. Ini orang ngajak gelut terus, ya, bikin ribut terus itu. Padahal nggak pernah itu. Ulama-ulama yang nyebut ini bid'ah, jauhi, ini yang sesuai sunnah. Nah, ini bid'ah. Itu bukan dalam rangka ngajak gelut. Pelaku bid'ah itulah yang merasa diajak gelut gitu ya. Karena dia nggak seneng gitu. Kebiasaan dia yang sudah mengakar, diingatkan ini bid'ah. Wah, ini ngajak ribut. Kan gitu. Itu kesan dia sendiri sebenarnya. Nah, maka kembali ini semua adalah ya sesuatu yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, iya. Padahal kita mengingatkan karena sayang gitu. Jangan sampai ya, kita ini terus bergelimang dalam perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan lebih parah lagi yang kami pernah ceritakan juga. Jadi kalau ada khotib, ada ustadz dalam muqaddimah khutbahnya atau muqaddimah kajiannya mengutip-ngutip ini. Nah, langsung kalau bisa itu nggak usah dikasih majelis katanya ya. Ya itu ada masjid begitu ya. Jadi ada pengamatnya. Nah, pengamatnya itu langsung nemui takmir. Tolong ini ya khotib yang suka ngutip ini, kata-kata ini tadi, fa inna khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsat. Tolong di blacklist. Ya, jangan dikasih jadwal lagi. Sampai ada orang ngatur begitu sama takmir. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia bukan pengurus takmir itu. Nah, karena dia punya apa? Merasa punya bolo, ya, merasa punya power gitu ya. Nah, kan ini nggak benar gitu. Orang ngomong itu mengingatkan ya supaya kita menjauhi bid'ah. Yaitu, ya, ini penting ditegaskan karena banyak orang alergi, ya, nggak seneng, merah telinganya mendengar kata bid'ah. Kalau dipesan boleh nggak? Pesan gimana Mas? Diharuskan kata-kata bid'ah nggak usah sebut, ada tuntunannya. Gitu. Apa alasannya? Oh gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah berarti dikasih label khusus gitu ya. Kata-kata tidak ada tuntunan. Yang antum tanyakan? Dituruti nggak itu? Oh gitu. Ya boleh juga, bisa. Tinggal tergantung situasinya, bisa antum ikuti, bisa juga tidak ya. Ya, tapi sebenarnya tadi kalau kita mau ya, kembali kepada sunnah Nabi, kata-kata itu nggak ada masalah. Maksudnya ini kalimat yang diucapkan keluar dari lisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya tinggal lihat situasinya. Yaitu Pak Nasir, bisa diikutin, bisa juga tidak ya. Kalau diikutin lebih maslahat dengan menggunakan ini tidak sesuai sunnah, itu lebih maslahat, maka nggak masalah.
Tapi jika sama saja gitu, apakah disebut ini tidak sesuai sunnah atau ini bid'ah? Sama aja. Ya, maka iya bid'ah saja. Lebih gampang kan, lebih jelas gitu. Nah, paling nanti ada orang tanya, apa sih artinya bid'ah? Nah, bisa jadi sebenarnya orang-orang yang nggak senang mendengar kata bid'ah, bisa jadi karena dia nggak paham bid'ah kan. Karena dia tidak paham bid'ah. Sampai dia bilang aku nggak sreg kalau mendengar ada ustadz dalam setiap kajian bid'ah. Nggak sreg kan. Itu ada, sampai ada orang japri ya kepada kami. Saya bilang, Rasul dulu, orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di zaman Rasul juga nggak sreg gitu. Mendengarkan dakwah Rasul, nggak sreg. Karena apa? Kejahilan mereka. Mereka belum paham. Ketika sudah paham, akhirnya jadi pendukung Rasul SAW. Ketika sudah paham ilmunya. Nah, nggak sreg itu ya wajar, saya bilang. Wajar. Karena belum tahu. Nanti kalau udah paham, insya Allah enggak. Nah itu. Nah ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Intinya kalau kita udah tahu ilmunya, sebenarnya udah selesai. Bahkan itu kalimat yang sangat baik karena disampaikan oleh Rasul SAW. Baik. Nah ini perlu kami berikan catatan khusus karena tadi ya banyak orang yang alergi mendengar kata ini. Yaitu. Nah semoga kita tidak. Sekarang kalau saya tanya antum alergi nggak? Panas nggak telinga antum pas mendengar kata bid'ah? Kalau antum panas berarti ciri-ciri antum ya. Itu ciri-ciri ahlul bid'ah itu. Ciri-cirinya ketika mendengar kata bid'ah panas telinganya. Itu berarti antum ahlinya. Kalau antum merasa biasa aja berarti insya Allah bukan ya. Nah itu. Nah maka penting ini perlu ditata hatinya ya. Betul sekali ya. Maka perlu belajar islahul qulub ini ya. Kitab islahul qulub. Oke, baik, itu Bapak Ibu dan ikhwas sekalian ya. Kemudian dikatakan innal muta'ammila fi nafsihi wa man haulahu minan nasi bi kafati tabaqatihim la yara ihtimaman baligon wan sirafan taman ila man rahimallahu ilal inayati bil mazahiril mar'iyah ya. Sesungguhnya orang yang mau merenung ya, merenungkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar dia dengan beragam tingkatannya, dia akan melihat ya, banyak orang memperhatikan ya, perhatiannya itu fokus pada al-mazahir al-mar'iyah, pada tampilan fisik yang nampak kelihatan. Kebanyakan orang itu yang diperhatikan ya. Kebanyakan orang, kecuali yang dirahmati Allah katanya. Wa ghaflatan takadu takunu amatan anil inayah bil a'malil qalbiyati wadz zakhairi al khafiyah. Dan ya, pada umumnya orang itu lalai pada umumnya ya untuk memperhatikan amal-amal hati yang tersembunyi. Jadi yang diperhatikan oleh kebanyakan orang adalah tampilan luar, tampilan fisik. Nah, casingnya, hatinya hampir pada umumnya orang lalai memperhatikan hati. Nah, itu. Padahal memperbaiki hati adalah minal matalib al-aliyah, ya, itu tujuan yang tinggi ya, al-maqasid as-samiyah ya, maksud yang juga murtafi'ah yang tinggi, wa umniyatun azimah ya, tujuan yang besar, wa ghayatun karimah la tasluhu al-ahwalu illa biha bi'inillahi ta'ala. Dan ya ghayatun karimah, tujuan yang mulia, tidaklah akan baik keadaan kita kecuali dengan hati yang baik. Memperbaiki hati dengan izin Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya membicarakan bagaimana cara memperbaiki hati ya, ini sesuatu yang mulia. Walaupun ya mungkin bagi sebagian orang gorib gitu ya, asing ya. Itu. Dan lebih asing lagi katanya orang yang mengetahui tentang pentingnya memperbaiki hati. Bahkan lebih asing lagi orang yang menyeru orang lain untuk memperbaiki hatinya, menasihati diri dan orang lain untuk memperbaiki hatinya. Nah ini, maka ketika seorang talib ya, pembelajar, talibul ilm ya, dia akan berusaha ya, membahas masalah ini dianggap aneh,
akan dijauhi dia gitu ya. Itu. Maka bahkan orang yang mengajak manusia, yuk kita perbaiki hati kita, dianggap min asyaddin nasi gurbatan bainan nas. Ya, jadi orang yang dianggap paling aneh gitu. Kalau ada orang kok ngajak-ngajak, ayo kita perbaiki hati kita. Lahum sya'nun wa lahu sya'nun ilmuhu ghairu ulumihim. Ya, masing-masing punya keadaan. Ilmu orang yang tadi berusaha memperbaiki hati itu ya tidak seperti ilmunya mereka orang pada umumnya. Keinginannya tidak sama dengan keinginan orang pada umumnya. Ya, jalan yang ditempuh tidak sama dengan jalan yang pada umumnya ditempuh oleh orang-orang. Maka ya, para pencari ilmu, talib al-ilm, al-ulum asy-syar'iyyah itu ya, mereka ada di satu lembah, sementara orang pada umumnya ada di lembah yang lain. Dia menyendiri menempuh jalan, ya, berusaha istiqomah. Maka beruntunglah bagi orang yang ya dia dianggap aneh, menyendiri dibanding kebanyakan orang pada umumnya. Ya kalau ada kita tinggal di kampung, kok ini aneh sendiri ya, misalnya. Celana kayak orang kebanjiran. Jenggot kayak kambing aja berjenggot misalnya. Dianggap aneh. Istrinya kok bercadar, enggak kayak orang pada umumnya. Nah, maka beruntung orang seperti itu. Tentu ya dengan catatan apa yang dilakukan berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi dalam dirinya. Nah, sementara kebanyakan orang tidak demikian. Beruntung tuh. Tubalahu min wahidin ala kasrati sukan. Gharibin ala kasratil jiron. Aneh dibandingkan kebanyakan tetangga. Maka sungguh baik apa yang dikatakan oleh seseorang ya. Dia mengatakan at-turuku syatta wa turukul haqqi mufradah. Jalan-jalan itu banyak, tapi jalan ya kebenaran itu hanya satu. Wasaliquna tariqal haqqi afrahan. Nah, jadi orang-orang yang berjalan menuju jalan yang benar yaitu tadi afrod, ya, pribadi-pribadi khusus ya. La yu'rafuna la wala tudra maqasiduhum fahum ala mahlin yamsuna qusad. Jadi mereka ini tidak diketahui ya. Tidak diketahui maksud mereka dan mereka itu berjalan ya dengan tujuan yang pasti tapi pelan tapi pasti itu. Sementara kebanyakan orang berada dalam kelalaian. Nah, al-amma yuradu bihim. Apa yang diinginkan oleh mereka? Kebanyakan orang ya tidur dari jalan kebenaran. Nah, maka fala yamilu aktsaru al-khalqi illa ilal asal wal awfaqi li tabaihim. Kebanyakan makhluk, kebanyakan orang itu tidaklah dia cenderung kecuali kepada sesuatu yang mudah yang sesuai dengan tabiat mereka ya atau hawa nafsu mereka. Pada umumnya orang menempuh jalan itu. Nah, itu ya, ikhwas kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Betul atau tidak? Betul ya. Ya. Jadi orang yang betul-betul mau belajar sungguh-sungguh ya, mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulnya yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan akhirat itu ya, tidak banyak gitu. Kebanyakan orang ngikut yang gampang, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka setiap kali perbuatan itu membawa manfaat lebih besar bagi seorang hamba, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabu ilallahi taala. Tetapi ingat ya, rintangan syaitan itu banyak. Ya, banyak. Setiap kali suatu hal yang dicari semakin agung dan semakin mulia, maka rintangannya akan semakin banyak, semakin berat. Ini memang sunnatullah. Nah, lalu kata beliau, coba perhatikan sorga, keagungannya. Nah, perhatikan juga itu penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk bisa masuk sorga. Nah, itu jadi kebanyakan orang nggak bisa ya kecuali hanya 1 dari 1000 orang. Lalu perhatikan, ya. Bagaimana mencintai Allah, kembali kepada Allah, fokus menuju kepada Allah, cenderung kepada Allah, menjadikan Allah sebagai penolong, sebagai zat yang mencukupi ya kebutuhannya. Nah, perhatikan orang-orang seperti itu. Kalau kita termasuk golongan ini ya, yang kedua ini, jadi cinta sama Allah, ya, kembali pada Allah, fokus
hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah, cenderung ya menjadikan Allah sebagai penolongnya, sebagai wakilnya, sebagai pencukup kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, hal yaksibu al-abdu syai'an asraf minhu. Apa ada orang yang ya apa yang dia cari lebih mulia daripada ini? Enggak ada. Jadi semulia-mulia orang itu adalah apa? Orang yang tadi ya, yang mencintai Allah, kembali kepada Allah, fokus hidupnya itu kepada Allah. Apapun yang dia lakukan tujuannya Allah gitu ya. Gantungannya Allah. Sandarannya Allah. Dia yakin betul yang mencukupi seluruh kebutuhan dia adalah Allah. Walaupun tentu saja asbab itu dia lakukan ya. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki dialah lakukan, saat itu dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian perhatikan juga katanya penghalang-penghalang ya untuk bisa sampai tadi ya pada keutamaan yang tersebutkan itu dari kesyirikan, bid'ah, maksiat ya. Mereka lah ya, kesyirikan, bid'ah, maksiat inilah yang menghalangi hati dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, memotong jalan-jalan hati yang ditempuh oleh hati. Nah, ini penghalang-penghalang yang ya dahsyat ya. Maka tidak ada orang yang bisa selamat dari ikatan tadi ya, kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, kecuali hanya satu ya, satu-satu, nggak banyak gitu. Nah, andai kata penghalang jalan kebaikan itu tidak ada, maka niscaya banyak sekali orang-orang yang berjalan di atas jalan kebaikan itu. Yang dimaksud gue apa? Jalan yang bersih dari kesyirikan, jalan yang bersih dari bid'ah, jalan yang bersih dari kemaksiatan. Apanya cuma satu? Apa? Jalan yang menuju kepada surga itu hanya satu. Iya betul. Tapi di sampingnya ada banyak jalannya yang menggoda kita gitu. Nah, maka yang selamat tidak banyak. Andai kata nggak ada banyak godaan, banyak sekali orang akan berjalan di atas jalan yang benar itu. Dan walau sya'allah, andai kata Allah mau, Allah berkehendak, la azalaha wa zahaba biha. Bisa nggak Allah menghilangkan itu? Jalan yang rusak itu. Gampang banget kan? Andai kata Allah ma, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Nah, jadi kita nggak bisa ngatur Allah. Ya Allah, boyau dihilangkan itu, nggak usah itu godaan-godaan. Nah, kalau Allah mau ya bisa aja. Cuma justru ini ujian tentang keseriusan dan kesungguhan iman kita gitu kepada Allah Ta'ala. Coba dengan ujian banyak tadi, godaan, banyak hal yang menggiurkan gitu ya. Itu kita ya berhasil keluar dari itu atau tidak. Nah, itu justru ujian ya kalau kita paham. Nah, Bapak-bapak dan sekalian ya, walamma kana nasu fi hadhil ayyam fi ghaflatin an qulubihim, ketika pada hari-hari ini banyak orang lalai dari hati mereka, maka aku ya menyusun kitab ini. Menyusun pembahasan ini dengan taufik dari Allah Ta'ala. Aku memohon kepada Allah yang mulia supaya Allah membersihkan ya, batin-batin kita maupun lahir-lahir kita ya, penampakan lahir kita. Semoga Allah perbaiki dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridhai dalam setiap urusan kita dengan karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, mukadimah dari beliau. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama ya, usulun nafisatun fi islahil qulub. Prinsip-prinsip berharga dalam memperbaiki hati. Ada beberapa prinsip di sini ya, disebutkan dalam kitab aslinya ini yang masih berbahasa Arab. Ada 9 prinsip penting untuk supaya kita bisa memperbaiki hati kita. Nah, apa yang pertama? Yang pertama sebutkan al-qalbu mawdi'u nazarillahi ta'ala. Itu prinsip pertama.
hati itu adalah apa? Tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari seorang hamba yang Allah perhatikan itu hatinya. Ini prinsip. Penting kita memahami ini ya. Jadi supaya kita fokus, karena dari semua apa yang kita punya, yang Allah lihat itu adalah hati kita. Allah nggak lihat fisik kita seperti apa. Nah, itu hadisnya. Lalu apa, harta kita seberapa banyak? Enggak. Allah enggak penting bagi Allah itu. Yang diperhatikan Allah adalah hati seseorang. Berdasarkan hadis yang tadi antum kutip itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk kalian, kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan adalah hati dan amal kalian. Maka kata Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, ya, hafidhahullah ta'ala, yang paling mulia yang ada pada diri manusia itu adalah hatinya. Kenapa? Karena itulah yang dilihat Allah. Sesuatu yang diperhatikan berarti mulia. Sesuatu yang diperhatikan Allah, dilihat oleh Allah, itulah sesuatu yang mulia. Itu sesuatu yang berharga. Gitu kan? Coba ketika kita fokus pada sesuatu, melihat, pasti menurut pikiran kita ini berharga. Nah, maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hadisnya jelas. Dan hadis tadi menunjukkan sesuatu yang paling mulia yang ada pada manusia itu adalah hatinya. Itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Nah pada hatilah ya, secara khusus gitu ya, ada pemberian dari Allah Ta'ala yang paling mulia, yaitu dari keimanan. Oleh karenanya seorang hamba, dia harus berusaha memperhatikan hatinya dan menghiasinya dengan taubat kepada Allah Ta'ala, membersihkannya dari setiap apa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Fa inna zinata zahiri ma'a kharabil batini la tughni syai'an. Karena sesungguhnya penampilan yang baik ya, dengan kosongnya batin kita, kosongnya hati kita dari iman ya, dari taat, ada artinya enggak? Tidak ada. Secara fisik bagus, sehat, ya, glowing gitu ya misalnya. Nah, bajunya bagus, sepatunya oke, motornya ninja misalnya. Bagus. Itu kalau hatinya kosong, ya nggak ada artinya. Orang seperti itu tidak ada artinya. Nah, jadi yang kalau kita ingin berarti di sisi Allah Ta'ala, hati kita dibersihkan, dihidupkan. Allah Ta'ala Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 ya. Wallahu Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum, yang bisa menutupi aurat kalian, warisha, sekaligus sebagai perhiasan. Tapi Allah bilang, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Nah, apa yang dimaksud libasut taqwa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Apa kira-kira yang dimaksud libasut taqwa itu? Nah, libasut taqwa itu ya adalah apa? Hati yang bersih. Apalagi? Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Nah, itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. A'azani Allah wa iyyakum. Atau kalau di dalam tafsir Al-Jalalain, yang dimaksud libasut taqwa yakni al-amalu saleh was-sumtul hasan. Ya, jadi amal soleh, ya, sikap yang baik, itulah takwa, pakaian ketakwaan. Ya, orang yang suka beramal soleh, orang yang punya akhlak yang baik, nah itulah yang lebih baik, libasut taqwa. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya berdasarkan ayat ini, kata Syekh Abdul Hadi, Allah Ta'ala telah menurunkan dua pakaian. Pakaian zahir, pakaian batin. Pakaian zahir nutupin aurat, pakaian batin adalah takwa. Ya. Yang bisa menjadikan seorang hamba itu nampak indah, ya, dilihat
ditutupi ya, keburukannya oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau pakaian ketakwaan ini hilang dari seseorang, maka akan terbukalah auratnya, aurat batinnya. Sebagaimana terbuka aurat lahirnya dengan dicabutnya pakaian yang menutupi aurat zahir itu. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, ya maka kalau kita nggak ada takwa dalam hati kita tadi, itu nanti akan nampak ya. Akan nampak keburukannya, keburukan hatinya itu akan kelihatan. Gitu. Nah, maka jangan sampai pakaian takwa dalam hati kita ini hilang. Gitu. Agar tidak terbuka aurat batin kita. Pernah saya sampaikan bahwa ya kalau ada, ini kata Utsman bin Affan kalau tidak salah, barang siapa orang yang merahasiakan apa yang ada dalam hatinya, itu pada akhirnya akan nampak dari lisannya. Orang menyembunyikan apa Pak Nasir? Ceplosan. Kalau ngomong ya sering ngasal gitu. Walaupun secara lahir dia ingin kelihatan oke gitu ya. Tapi kalau hatinya rusak akan kebuka. Dia pasti akan kebuka. Kalau ngomong, omongannya jelek-jelek. Omongannya itu mengandung fahisyah, kekejian, jorok. Udah. Jadi kalau ada orang ngomong gak terkendali, ngomongnya jorok, mengandung kalimat-kalimat yang keji, ya percayalah orang tersebut hatinya rusak. Gitu. Walaupun secara fisik, pecinya, jenggotnya misalnya, ya, pakaiannya, ketika mulutnya, keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk, yang kasar, yang jorok, nah, itulah berarti isi hatinya. Nah itu. Jadi akan inkasyafat auratuhu al-batinah. Baik. Lalu diisi katakan, maka sungguh sangat indah perkataan seseorang yang mengatakan, idal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqallaba uryana wa in kana kasya. Jika seseorang itu memakai pakaian, tidak memakai pakaian ketakwaan, maka akan berbalik dia menjadi telanjang. Meskipun dia berpakaian, dia akan nampak telanjang. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Sebaik-baik pakaian seseorang itu adalah ketaatan kepada Allah Tuhannya. Wala khairu fi man kana lillahi asiya. Tidak ada kebaikan pada orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, maka beginilah, jika ada seseorang laki-laki atau perempuan diperlihatkan kepadanya di dalam tidurnya maksufat sau'ah. Kalau ada di antara kita nih mimpi dalam tidur aurat kita terbuka, fa innahu yadullu ala fasadin fi dinihi. Itu menunjukkan rusak agamanya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian pernah mimpi ini berdasarkan keterangan ini ya, Syekh Abdul Hadi. Mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat terbuka auratnya, kelihatan oleh banyak orang. Itu warning, peringatan bahwa agama dia itu belum benar alias rusak. Nah, maka banyak-banyaklah istighfar. Nah, lalu ada seorang penyair mengatakan, inni ka'anni ara man la haya alahu wala amanata wasaton nasi uryana. Sesungguhnya aku seakan-akan aku melihat orang yang tidak punya rasa malu, orang yang tidak bisa diberi amanah, di tengah-tengah manusia dia telanjang. Wallahu Allah, fawallahu Allah, fawallaha atau fallaha Allah fi islahi sarair, fa innahu man yanfa'u ma'a fasadiha salahu zahir. Salahu zahirun. Ya. Jadi Allah lah yang bisa memperbaiki apa yang ada dalam hati kita, sarair itu. Nah, sesungguhnya tidaklah bermanfaat ya, baiknya zahir dengan rusaknya zahirnya bagus, hatinya rusak, kira-kira ada nilainya atau tidak? Tidak ya. Orang yang hatinya rusak walaupun tampilan fisiknya oke, banyak gak orang kayak gitu? Secara fisik oke banget, tapi hatinya itu rusak. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Ya itu yang mungkin sering tampil di TV-TV itu ya. Secara fisik mungkin oke,
tapi hatinya rusak. Nah, orang seperti itu ya tidak ada manfaatnya. Nah, bajunya biasa aja, tapi hatinya baik. Nah, itu lebih baik. Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Al-Ahzab ayat 51. Jadi benar tidaknya rusak baiknya hati seseorang itu Allah pasti tahu. Maka perhatikan wahai saudara-saudara yang tercinta, madza ya'lamullahu min qalbika. Apa yang Allah tahu dari hatimu? Perhatikan itu. Jadi Allah tahu. Bahkan yang terbersit di hati kita Allah tahu enggak? Yang kita inginkan apa Allah ngerti semua. Pikiran kita bagaimana Allah paham. Nah, ini prinsip yang pertama Bapak-bapak serta ikhwas sekalian ya. Terakhir yang kedua nih ya. Ini kita bahas sampai yang kedua. Ya. Prinsip yang kedua yang harus kita pahami dalam memperbaiki hati adalah apa? Baiknya tampilan fisik itu hadir dengan baiknya hati. Jadi kalau hati seseorang itu baik, maka secara tampilan luar otomatis jadi baik. Kalau benar loh. Hatinya benar, maka tampilan keluar itu pasti baik. Nah, jadi kalau ada orang mengklaim ya bahwa apa misalnya secara zahir dia tidak taat sama Allah Ta'ala secara zahir pakaiannya, wanita misalnya tidak mau pakai jilbab, dinasehati nggak mau, ya ini kita bebas-bebas saja. Ini misalnya ada orang mengatakan seperti itu ya, ngapain kamu jilbabin kepalamu, hatimu nggak dijilbabin? Ada kan orang ngomong begitu ya. Nah, kayaknya benar ya kayaknya ya. Yang penting itu hatimu tuh dijilbabin. Kan gitu. Ada tuh orang ngenyek begitu itu ya. Dan dia sendiri nggak pakai jilbab. Kira-kira nih orang hatinya baik atau tidak? Rusak apa baik hatinya? Rusak. Sama Allah aja nggak taat tuh hatinya. Makanya dia nggak bisa pakai jilbab gitu ya. Padahal dia anak seorang kiai. Dia sarjana lulusan perguruan tinggi negeri Islam misalnya. Tapi tampilannya seperti itu. Nah ini. Maka di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Ta'ala mengatakan kata Nabi, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir, atau manusia dari jenis kalian atau jin dari kalian, mereka semua sama gitu. Hati mereka itu seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian ya, salah satu yang paling takwa, semua sama. Semua orang itu dari yang pertama sampai terakhir, jinnya, manusianya, hatinya itu sama gitu. Betul-betul di atas ketakwaan yang paripurna. Nah, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, hanya satu ini. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Andai kata ya, seluruh orang Indonesia ya, mereka ini semuanya takwa. Gitu ya. Semuanya takwa. Apakah itu akan menambah kekuasaan Allah? Jawabannya tidak. Nah, ini penting. Itu maknya bukan ma benda tapi ma nafi. Iya, manafi. Mazada zalika, manafi betul. Nah, ini ya Bapak-bapak sekalian. Atau sebaliknya kata Rasul, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin. Nah, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir dari kalian, manusia dan jinnya dari kalian, itu semua mereka keadaan hatinya sama seperti hati orang yang paling ingkar, yang paling durhaka kepada Allah. Semua orang sama gitu. Jadi katakan di dunia ini ada orang yang hatinya itu betul-betul mungkar ya, hatinya. Ya.
Lalu ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, serta ibu-ibu ya, dan seluruh orang seperti itu, hatinya ini nggak benar. Apakah akan mengurangi kerajaan Allah? Kerajaan Allah akan terkurangi atau tidak? Tidak sedikit pun. Tidak sedikit pun. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Syekh Abdul Hadi ini, hafizahullah ta'ala, dalam dalil ini menunjukkan bahwa ya, hukum asal daripada takwa dan fujur itu durhaka. Asalnya dari apa? Dari hati. Hiya al-qalbu. Maka jika hati seseorang baik, nah, lalu dia menjaga ya, kebaikan anggota tubuhnya yang lain. Nah, maaf. Kalau ada seseorang yang hatinya baik, nah, maka dia akan bertakwa, dia akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau ada orang hatinya rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya. Itu kata kesimpulan kata Syekh Abdul Hadi ya, menyimpulkan hadis tadi. Kemudian Nu'man bin Bashir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal mudghah. Segumpal apa? Segumpal daging, mudghah. Terus idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila ya hati segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh fisik kita. Tapi kalau dia segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Fasadal jasadu kullu. Ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwa ini adalah hati. Nah, yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Maka kalau hati baik, baiklah semuanya. Kalau hati buruk, buruklah. Akan tercermin dari tindak tanduk sikapnya dia. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian ya. Maka beberapa dalil ini menunjukkan betapa penting kita memperhatikan hati. Terus jika hati seseorang itu baik, tidak ada yang diinginkan kecuali keinginan Allah Ta'ala. Keinginan yang dia inginkan. Nah, maka anggota tubuh kita tidak akan bangkit kecuali dalam perkara yang Allah inginkan. Fima yuriduhullahu azza wa jalla. Dalam perkara yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Maka kalau Allah kehendaki, dia akan segera kepada sesuatu yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala, mencegah dirinya dari perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka baiknya lisan adalah kejujuran, ya, perkataan yang benar, sabitan wa hikmatan nafi'ah, perkataan yang kokoh, penuh hikmah, bermanfaat. Nah itu. Dan kebaikan al-ain, mata itu ya, dilihat dari apa? Ya, dilihat dari banyaknya dia mengambil pelajaran. Kemudian dia menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang haram. Itu kalau matanya baik. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya katakan, maka telinga kalau baik hatinya senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan kata-kata yang bermanfaat. Nah, dan semua apa yang bermanfaat bagi dia sebagai hamba untuk hidupnya, ya, untuk dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, selamatnya kemaluan apa? Yaitu dengan terjaga ya, iffah wa hifzo. Nah, itu kata Syekh Abdul Hadi ya. Kemudian beliau mengutip hadis dari Anas bin Malik dari Nabi ya SAW, beliau bersabda,
La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah mungkin keimanan seorang hamba itu istiqomah sampai dia hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidaklah hati itu menjadi baik, ya, tidaklah hati itu menjadi baik sampai lisannya dia baik. Makanya lisan itu maghorifu al-qalb, ya. Gayungnya hati. Lisan itu gayungnya hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, baik Bu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ya. Nah, dari hadis saya sebut yastaqim, ya. Maka makna asal istiqomah itu adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Kapan hati seseorang itu lurus di atas tauhid, ya, ma'rifatillah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, wa mahabatihi. Mahabah itu apa? Bukan mahabah. Haibah. Apa haibah itu? Oh. Wibawa, ya. Wibawanya dia, keinginan dia, harapan dia, doa-doa dia, tawakalnya dia. Nah. Lalu dia berpaling dari sesuatu selain Allah, ya. Maka istaqamatil jawarihu kulluha. Anggota tubuh yang lain semuanya akan istiqomah. Maka hati dulu di istiqomahnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian hadis yang lain sebutkan, Rasul bersabda, kata Abu Umamah Al-Bahili, ahabba lillahi man ahabba lillahi wa abu ghadalillah. Barang siapa yang cinta dan benci karena Allah, wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Orang yang cinta karena Allah, benci karena memberi karena tidak mau memberi karena, maka orang yang seperti ini istakmalal iman. Imannya akan sempurna. Bisa nggak mencintai orang atau apapun lillah? Bisa, ya, karena Allah bisa. Nah, jadi itu sangat mungkin bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Terus, ya, benci juga harus karena Allah, bukan karena emosi sesaat, syahwat, hawa nafsu kita, ya, tapi harus karena Allah. Marah karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Nah, itu yang sempurna imannya. Maka di sini katakan, ya, ini bagian terakhir, ya, paragraf terakhir dikatakan, barang siapa orang yang cintanya hanya untuk Allah, marahnya juga karena Allah. Karena memang marah dan senangnya seseorang itu merupakan amalan hati, amalu qalbihi. Nah, itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus pemberiannya karena Allah, mencegahnya dia ada sesuatu karena Allah. Nah, dan ini semua wahuma amalu badanihi. Ini semua perbuatan badannya. Ya, amalu badanihi. Dalla ala kamalil imani batinan wa zahira. Nah, berarti ini menunjukkan kalau dia benci karena Allah, cinta karena Allah, ya, di dalam hatinya, ya, itu dia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencegahnya dia karena Allah. Nah, ini. Maka ini semua amalu badanihi, amal fisiknya, dan ini menunjukkan, ya, apa kesempurnaan iman dia baik secara batin maupun secara lahir. Jadi itu keterangannya, ya. Yang cinta hanya karena Allah, benci karena Allah, dan seterusnya karena Allah. Nah,
Maka itulah orang yang benar ya, orang benar. Kemudian di paragraf terakhir katakan fal hubbu fillah, cinta karena Allah itu apa? An yuhibballaha wa yuhibba ma yuhibbuh. Dia akan mencintai Allah dan mencintai ya segala sesuatu ya, apa? An yuhibballah wa yuhibba ma yuhibbuh. Orang yang cinta karena Allah itu satu, dia mencintai Allah, yang kedua apa? Dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Orang yang cinta sama Allah, dia pasti akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau dia betul cinta karena Allah. Nah, dan sebaliknya, benar. Orang yang benci karena Allah, ya, maka dia akan benci apa-apa yang dicintai oleh Allah gitu. Kalau dia, nah, dia akan membenci apa-apa yang dibenci. Oh, maaf, saya ulangi, saya ralat ya. Orang yang benci karena Allah, maka dia pun akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang ya, dia mengaku apa misalnya benci karena Allah, ada orang ngaku dia benci dan cinta karena Allah, ngakunya gitu. Saya tuh cinta karena Allah, saya benci karena Allah. Tapi dia kok enggak benci pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ngakunya dia benci karena Allah, tapi dia tidak membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Berarti bohong pengakuannya. Bisa nggak tuh? Dia ngomong saya benci karena Allah, tapi hal-hal yang Allah benci dia tidak benci. Apa coba yang tidak disukai oleh Allah? Kemaksiatan, nyelisihi sunnah Nabi. Allah suka nggak kalau kita nyelisih sunnah Nabi? Enggak. Nah, jadi kalau kita benci sama orang yang nyelisihi sunnah Nabi, berarti apa? Kalau kita, saya ulangi pertanyaannya. Kalau kita membenci seseorang atau sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita benci sama orang yang menyelisihi perintah Allah, kita benci sama orang yang menyelisihi sunnah Rasul, kita benci. Berarti orang ini apa? Benci karena Allah. Lah kalau antum nggak benci ya kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, antum nggak benci. Apa yang dibenci oleh Allah? LGBT misalnya, Allah suka nggak tuh? Lah kok kita biasa aja nggak benci, nyantai wae, santai kan? Kita nggak benci, berarti apa itu artinya? Berarti kita belum sampai pada level benci karena Allah itu. Kalau kita melihat ahlul bid'ah melakukan perbuatan bid'ahnya, lalu kita biasa-biasa saja. Saya ulangi ya. Kalau kita melihat para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah melakukan perbuatan bid'ahnya, lalu kita biasa aja, enggak ada kebencian dalam hati kita, berarti apa? Kita belum sampai pada level benci karena kalau orang benci karena Allah, dia melihat ada orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah. Kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Benci. Gitu. Ini orang kok bosen gitu ya. Kok enggak sadar-sadar. Maksiat terus nih orang. Nih orang gitu ya. Nih orang kok seneng banget berbuat bid'ah, bahkan ngajak-ngajak orang berbuat bid'ah. Ada ketidaksukaan dalam hati kita. Berarti apa tuh? Benci karena Allah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Maka wal bughdu fillah an yubghidu kullama abghadahu Allah.
Benci karena Allah itu berarti dia membenci seluruh apa yang dibenci oleh Allah. Min kufrin dari kekufuran, wa fusukin dari kefasikan, wa isyan dari kemaksiatan, wa yubghidu ma yattasifu biha. Benci dia kepada orang yang bersifat dengan sifat-sifat itu, atau yad'u ilaiha, benci juga kita kepada orang yang menyeru orang lain untuk berbuat maksiat, untuk berbuat fasik. Nah, termasuk tadi untuk berbuat bid'ah. Nah, itu. Maka barang siapa yang benci dan senangnya, suka dan bencinya, memberi dan tidak memberinya, motifnya adalah hawa nafsu, berarti orang seperti itu dia kurang imannya. Hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, ini pentingnya. Jadi kita memberi karena tidak memberi karena harus karena Allah. Kalau enggak begitu, berarti iman kita kurang. Contoh, di lampu merah. Antum suka ngasih apa enggak sama para pengamen? Sama yang suka main musik? Antum kasih enggak? Kenapa antum enggak kasih? Meminta-minta. Nah, ketika antum walaupun dia gini-gini, Pak, gitu, menunjukkan kehinaan dirinya, Pak, tolong Pak, antum kasih enggak ada? Harusnya enggak. Kalau memang kita benci dan cinta karena Allah gitu. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, kita enggak kasih dia karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, itu. Emang sih yang paling baik Mas, sini Mas, sampean sini saya. Jadi Pak, kayak gini ini haram loh, nggak boleh kamu ngemis-ngemis. Kamu masih gagah begini kok. Dibisikin di hati, di telinganya. Berani nggak tuh kira-kira? Lumayan, makanya kemarin itu ketangkap itu. Ada koordinator pengemis dan pengamen ibu-ibu itu. Emasnya di sini emasnya. Masya Allah itu ya. Dia mengkoordinir para pengemis dan pengamen. Makanya kita nggak usah kasih itu. Ya, kita nggak ngasihnya, ya karena kita benci sikap mereka gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nah, itu tanda kesempurnaan iman kita itu diantaranya akan tercermin di situ. Ngasih atau tidaknya itu karena apa gitu. Yaitu. Maka kalau masih begitu, bertaubatlah segera. Kemudian, ya, sesungguhnya mudghah marhunun, hati itu tergadaikan. Baiknya engkau itu karena baiknya hati, rusaknya kamu juga karena rusaknya hati. Nah, maka sudah sepantasnya kamu perhatikan masalah ini ya, dan berusaha untuk memperbaiki hati. Jadi saya kira sampai sini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi prinsip memperbaiki hati yang pertama apa tadi? Apa tadi? Bahwa ya yang dilihat dari diri kita, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Itu prinsip penting. Kalau kita sadar ini, ya Allah perhatiin hati, kita akan jaga betul tuh hati kita. Kalau kita sadar prinsip ini. Nah, yang kedua apa tadi prinsipnya? Baiknya fisik kita, anggota tubuh kita tergantung baiknya hati. Jadi kalau hatinya baik, maka apa yang nampak dari dirinya baik. Karena hatinya taat sama Allah. Ya itu tadi, ada aktivis liberal perempuan, anak kiai, ya, lulusan pesantren, lama di pondok, kuliah di perguruan tinggi Islam gitu ya. Tapi nggak mau pakai jilbab misalnya. Dia nggak mau pakai jilbab. Berarti menunjukkan apa tuh hatinya? Menunjukkan dia orang yang sangat toleran atau menunjukkan kata hati dia itu buruk? Yang kedua, karena dia nggak taat gitu. Jadi saya kira ini ya, sebelum diakhiri, ya silakan. Cinta
mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau milih, saya milih si A karena Allah mencintai orang itu. Kan besok ada pilpres. Bagaimana? Saya memilih si A itu karena si A itu tidak melakukan kezaliman, jujur. Terus saya benci si B. B itu. G apa B? Oke ya. Jadi G itu karena si G itu senang film porno atau mendukung LGBT. Iya. Iya. Terus? Supaya pada tahu nanti semua satu. Iya. Jadi apakah memilih itu termasuk bentuk kecintaan atau tidak memilih merupakan bentuk kebencian? Iya. Karena kita harus benci karena Allah dan Cinta karena Allah. Ya. kalau saya ya sama teman-teman cintanya karena Ya itu bisa jadi indikator gitu. Siapa yang dia pilih? Ya, siapa yang dia pilih itu cermin dari benar dan rusaknya hati seseorang. Ya. Sekaligus menunjukkan apa dia betul-betul cinta karena Allah atau benci karena Allah atau tidak kan gitu. Pilihan dia terhadap sosok-sosok yang akan maju yang menjadi pemimpin negeri ini, kita cenderung kepada siapa, lebih cinta pada siapa, benci pada siapa, itu menjadi indikator ya baik atau buruknya hati kita gitu. Jadi kalau ada calonnya begini sifatnya, yang ini begini, yang satu sifatnya baik gitu ya, yang satu sifatnya buruk, bahkan dia mujahir, terang-terangan dengan keburukannya misalnya. Lalu, wah saya enggak deh, enggak milih dia, saya pilih yang ini aja, gitu. Nah, karena tadi dia terang-terangan mujahir bil maksiyah ya, dengan kemaksiatan, yang ini enggak pernah ada seterusnya. Nah, berarti pilihan kita itu dasarnya karena Allah atau bukan? iya seharusnya. Iya. Ya, maka tadi orang yang memilih karena Allah lillahi ta'ala pasti akan memilih orang-orang yang dicintai oleh Allah atau setidaknya tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kok malah milih orang yang perbuatannya dibenci oleh Allah, kok kita malah milih itu, lalu kita mengaku kita cinta dan benci karena Allah, itu bohong, palsu. Yaitu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi milih atau tidak milih termasuk karena Allah. Harus karena Allah. Sebab itu termasuk ibadah nggak milih? Kalau karena Allah ibadah. Saya pilih si fulan karena dia lebih dekat kepada yang benar, gitu ya. Dan saya ingin supaya rakyat di negeri ini tenang, nyaman, sejahtera, tidak terzolimi, dapat keadilan seterusnya, ya jelas berpahala itu, jelas. Nah, ya. Kita memberi itu di luar kontak ya pengamen tadi ya. Misalnya kita memberi yang memang patut diberi, kita yatim. Ya. Itu kita akan mungkin fitrahnya orang itu memberi bantuan itu karena kasihan, karena Ya. kasihan aja. Tidak dilandaskan karena Allah itu apakah masuk hanya karena hawa nafsu saja atau sudah masuk memberi karena Allah? Ya kalau bukan karena Allah berarti tidak termasuk. Tapi cuma hawa nafsu. Ya hawa nafsu, betul. Hawa nafsu. Bisa jadi dia kasihan, tapi tidak terbersit sedikit pun memberi karena Allah gitu ya. Hanya kasihan berarti kan ngikutin hawa nafsunya itu. Ngikutin hawa nafsunya. Maka selain karena Allah berarti ngikutin syaitan atau ngikutin hawa nafsu. Kalau bukan selain karena Allah ya. Mungkin gak ada orang sodakoh terhadap duafa dan anak yatim misalnya, tapi tidak karena Allah. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin banget. Gitu. Pencitraan. Ya. Ya, jelas Pak Wikan? Ya, silakan Mas Ami. Kan kalau kita ngasih itu kan kadang ada orang minta-minta itu bilangnya karena dia terlilit utang. Karena
karena kita nggak tahu keadaan sebenarnya kayak gimana, kita husnuzon sama orang. Intinya dia ngeluhnya begitu. Iya, ini karena punya utang atau karena dia sedang dalam perjalanan terus kan bisa bekal. Nah itu karena kita husnuzon kan kita harus husnuzon sama orang muslim. Karena kita ngasihnya itu karena harus husnuzon kepada orang itu, meskipun nanti bohong kita kan nggak tahu kan. Terus kita ngasih karena ada ilmunya seperti itu kan. Ada yang mana ilmunya? Gimana tuh yang antum maksud ilmunya seperti itu gimana maksudnya? Kan pernah dapat kalau kita ngasih itu ada orang beberapa yang bisa kita kasih seperti orang yang dalam keadaan berhutang itu kan kita kasih. Betul. Minta boleh gitu. Dalam keadaan tertentu. Nah itu kita kasih karena dia dalam ngakunya dalam keadaan seperti itu. Kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Kita ngasih. Itu apakah ngasih karena Allah atau gimana? Apa enggak? Iya. Iya, kalau dia paham bahwa misalnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba sama dia menolong hambanya yang lain. Man yassara musliman yassarahullahu fi dunya wal akhirah. Dia ingat itu, barang siapa yang mudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia urusan dunia dan akhiratnya. Ini ada orang kesulitan, ngaku-ngaku kehabisan bekal, padahal dia harus pulang ke Jawa Timur. Bekalnya udah habis di Jogja. Nah. Lalu dia sholat zuhur ke masjid. Di masjid dia cari-cari orang. Lalu dia ngomong, Pak, tolong saya Pak, saya kehabisan bekal ya Pak. Padahal rumah saya di Jawa Timur misalnya. Kan gitu. Nah, lalu kita kasih atau tidak? Kasih misalnya, kita kasih. Apa pertimbangan kita ngasih? Husnuzon. Nah, jangan hanya sekedar husnuzon saja, tapi tadi kita harus ingat apa yang disampaikan Nabi tadi. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat misalnya. Kalau kita ingat itu, nah ini termasuk dia melakukan sesuatu karena Allah. Dia memberi atau dia membantu karena Allah. Nah itu Mas Fahmi. Nah itu termasuk. Meskipun kita nggak tahu dia itu nipu atau gimana gitu. Iya, karena kita tidak dituntut untuk mengetahui orang yang meminta-minta kepada kita. Ya kita teliti betul gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi andai kata kita mau meneliti boleh nggak? Boleh. Coba saya lihat KTP-nya. Coba dompetnya, keluarin dompetnya. Kan dia minta saya kehabisan bekal gitu ya. Yes ya. Butuh berapa? Ya terserah panjenengan Pak. Coba dompetnya keluarin. Gitu kan, ingin tahu ternyata di dompetnya banyak uang gitu ya. Kan, oh kamu ngomong tadi nggak punya uang, dompetmu banyak uangnya. Nggak bawa dompet ya Pak misalnya. Yang benar, coba sini tak raba gitu kan. Nah, kalau dia, jangan Pak jangan. Nah, berarti kan ada indikator dia berbohong. Misalnya kita mau teliti gitu boleh atau tidak? Boleh. Ya boleh. Berarti dia ngemis kan? Membiarkan orang mengemis boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu kemungkaran. Mengemis itu kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Nah, tapi memang mungkin kita enggak tega ya kalau ada orang tega enggak antum kira-kira? Pasti enggak tega kita ya. Saya beberapa kali juga gitu, salat di masjid pinggir jalan tuh, mampir. Nah, ada orang tiba-tiba mendekat ke kita. Pak, tolong Pak. Nah, tinggal 3 orang. Tapi emang mungkin qadarullah ya. Takdir Allah kan sudah suratan dari Allah, yang dideketin sama dia kita kan gitu. Iya kan? Nah, yang dideketin sama dia kita. Dia ngomong, Pak, saya kehabisan uang. Nah, gitu. Ya, biasanya kita, ya udah, kita ngasih seadanya kan. Biasanya kayak gitu juga kalau kita kasih 5.000, kurang ya Pak, ke Jawa Timur masa 5.000 kan. Kayaknya nggak gitu juga kan. Biasanya dia ya terima kasih berapapun yang dia terima kan. Ya itu Mas Fahmi. Ya itu termasuk. Kalau bisa termasuk ketika dia memberi cinta karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi kalau ada yang tanya. Ya silakan Pak Daris. Tadi yang tentang memberi karena Allah. Ya. Menyayangi karena Allah.
apa ini nih, buat saya, seperti saya ikut pengajian, jadi kan sudah ranahnya sudah membenci, tapi juga semacam ujub, menjelek-jelekan dia. Dan ujub terhadap diri sendiri. Ya. Kita tidak tahu ternyata dia sebenarnya juga bagus juga ya ini, kumpul-kumpul di masjid. Ada pengajian. Saya pengen seperti itu, tapi saya gimana ya? Ada urusan mendesak gitu ya. Nah, Misalnya. jadi, mungkin mereka sebenarnya juga pengen gitu. Ini gimana? Sikap orang yang pertama tadi, yang suuzon gitu ya. Kita seakan-akan membenci mereka sambil mengutuk malam-malam. Oke, baik ya. Poinnya membenci. Seakan-akan membenci karena Allah gitu ya. Ya. Ya, apakah itu benar-benar termasuk membenci karena Allah atau tidak gitu ya? Nah. Iya. Ya kalau tadi ada unsur ujub, unsur takabur, ada unsur meremehkan. Nah, itu belum masuk benci karena Allah, belum masuk itu. Kalau kebencian kita kepada seseorang yang enggak ikut kajian misalnya, malah wirawiri di jalan gitu ya, diiringi dengan sikap ujub tadi, boyo kayak aku iki loh. Nah, misalkan gitu. Ngaji, wirawiri. Nah, misalnya kan gitu. Walaupun kita enggak ucapkan, tapi dalam hati perasaannya begitu kan. Nah, itu tidak termasuk kalau itu. Tidak termasuk. Berarti kan dia bangun dulu kebenciannya itu di atas sikap suuzon kan? Ya atau tidak? Padahal inna ba'dadh-dhanni ismun kata Allah. Sesungguhnya sebagian dari dugaan wasangka itu adalah dosa. Ya, padahal tadi faktanya sudah antum ceritakan. Sebenarnya dalam hati dia bergemuruh gitu, pengen seperti kita yang duduk di majelis ilmu. Tapi masalahnya ini harus nyetor galon ini. Ya kan? Harus kirim galon ke sana, ngambil galon kosong ke sini dan seterusnya. Sehingga dia tidak bisa. Hati dia sedih. Kan kita nggak tahu itu kan? Hatinya dia sebenarnya pengen. Nah, itu makanya jangan suudzon. Nah, iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis kata Rasul. Jauhi oleh kalian sangkaan. Sangkaan buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong atau sedusta-dustanya omongan gitu. Jadi itu Pak Daris. Wallahu a'lam. Jelas kira-kira bisa ditangkap. Ya. Ya baik. Silakan masih bisa ya. Benci karena Allah itu sebaiknya kita itu benci perbuatannya atau pelakunya. Artinya mesti kita yang kita benci itu kemaksiatannya, kekafirannya, Kebid'ahannya. Tapi kita cinta sama makhluknya karena Allah itu cinta sama makhluknya. Betul. Ya, bentuk kecintaan kita Kebencian. Kita menasihati atau mendoakan. Jadi yang harus kita benci itu perbuatannya atau orangnya. Ya baik, terima kasih Pak Lukit. Ini penting ya pertanyaan ini. Iya. Yang harus dibenci itu ya perbuatannya, bukan orangnya. Makanya ketika kita mengecam perbuatannya, itu sesungguhnya karena cinta kita sama dia kan. Harus gitu. Saya ngomong, kamu itu bid'ah loh, perbuatanmu itu bid'ah. Itu harusnya ketika kita ngomong begitu, kita benci perbuatannya, di sisi lain hati kita, aku itu sayang loh sama kamu. Makanya aku bilang, ya perbuatanmu itu sebaiknya ditinggalkan. Jadi harus perbuatannya yang dibenci, bukan orangnya. Nah, kalau orang yang kita benci, nah, gimana tuh? Kita benci orangnya. Oh ya dosa ya, jangan. itu makhluk Allah juga, Allah sendiri cinta kepada makhluknya kan? Ya, nah itu. Jadi yang harus dibenci itu adalah perbuatannya. Kita nggak suka. Saya nggak suka sama dia. Karena apa? Ya suka berbuat maksiat. Suka apa? Berbuat dosa, suka senang amalan-amalan bid'ah misalnya. Nah, itu
Boleh. Ya, kita mengatakan seperti itu. Saya nggak suka sama dia karena ini dan ini kan gitu. Ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Ya perbuatannya dia itu. Yaitu kalau kita. Nah, tapi boleh nggak kita menjauhi orang tersebut karena perbuatan bid'ahnya, perbuatan maksiatnya? Boleh. Bahkan sebaiknya kita jauhi. Sebaiknya kita jauhi gitu. Sampai dia taubat dari perbuatannya itu. Nah ini Bapak sekalian ya. Tapi tadi emang orang sering salah paham. Ketika kita mengatakan ini bid'ah loh, ini bid'ah loh. Dia mengira bahwa kita benci sama dia kan gitu. Nah kadang-kadang orang salah paham begitu. Dia nggak sadar bahwa ketika kita mengucapkan itu sebenarnya untuk memberikan peringatan bahwa kamu itu sebaiknya tinggalkan perbuatan itu. Yaitu. Yang sering kali salah paham itu justru orang yang kita nasihati itu. Yaitu kalau kita wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, sementara sampai di sini dulu. Jadi sampai halaman berapa? Halaman 13 ya, Bapak ikan. Ya. Berarti redaksinya membenci pula orang-orang yang memiliki sifat-sifat. Halaman berapa? Pada paragraf ke membenci semua yang dibenci oleh Allah seperti kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, membenci pula orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut serta orang-orang yang mengajak kepadanya. Ya jelas. Ya kalau orang mendakwahi orang lain untuk supaya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, layak nggak dibenci orang itu? Layak, ya menyesatkan karena dia menyesatkan kan. Orang yang menyesatkan disukai Allah atau tidak? Tidak. Nah, itu. Karena dia perbuatan ngajak-ngajak orang itu terutamanya. Ya itu Pak Wikan. Ya emang ada kalanya kita hanya membenci perbuatannya, tapi ada kalanya kalau sudah kita nasihati orang itu tetap ngeyel. Nah, maka orang seperti itu dinasihati ngeyel, nah itu layak juga dibenci orang seperti itu. Ya itu. Apalagi dia tadi ngajak-ngajak orang, memprovokasi orang supaya orang itu benci sama orang yang suka ngucapin kata bid'ah. Gitu. Nah, orang seperti itu layak juga untuk dibenci gitu. Karena ya tapi intinya poinnya kan pada perbuatannya tetap kan. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya baik, sampai halaman 13 ya. Berarti nanti pekan depan insyaallah kita akan membahas halaman 13 paragraf terakhir itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ibu sekalian. Dan sebelum waktu saya kembalikan ke pembawa acara, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.